fungsi Pancasila itu mencari titik temu. Artinya apa? Artinya dari yang berbeda ini adakah yang sama? KPPI. Masing-masing anak bangsa hendaknya berusaha untuk selalu memperkokoh nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai yang menjamin terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Kita jangan pernah memberi ruang kepada ideologi lain yang ingin mengganti Pancasila. Jangan pernah kita berikan ruang sekecil apapun. Sobat Leader di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam forum diskusi para pemimpin lintas generasi. Hari ini saya mengundang tokoh yang mungkin sudah lama Anda tidak melihat beliau. Tapi beliau pernah muncul di masanya. Saya perkenalkan Bapak Pontjo Sutowo, Ketua Umum FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan Polri. Begitu ya Bang ya? Ya. Selamat datang Bang. Makasih Bu Freddy. Mas Pontjo, apa kabar nih? Alhamdulillah. Ya, Kayaknya kok masih segar nih, gue bilang. Kabarnya gimana? Bagus ya? Alhamdulillah lah gitu. Tapi barangkali kita pada satu suasana yang memerlukan pencerahan gitu. Jangan biarkan bangsa ini di tengah kegalauan. Ya. Yang menurut saya itu perlu. Dan disinilah tugasnya para cendekiawan untuk memberi pencerahan kepada masyarakat apa sih yang harus dilakukan dalam kegalauan ini. Oke, great. Ini openingnya. Abang bicara kita di leader. Saya sampai hari ini masih berpikir, kita ini miskin pemimpin. Bahkan saya pernah tulis buku, Bang. Kita dalam keadaan paceklik kepemimpinan, bukan krisis, paceklik. Banyak pejabat, tapi no leaders, hampir no leaders. Ini most wanted leader. Saya sampai bikin buku, coba riset 64 tokoh, usia Indonesia 64 tahun. Saya banyak yang protes, kenapa wanted? Saya bilang dicari pemikirannya. Tapi ternyata banyak yang wanted juga, ada yang masuk penjara juga. Ya kan, artinya apa? Kita sedang dalam paceklik kepemimpinan. Setuju nggak Bang? Jadi memang pemimpin itu faktor penting dalam bangsa. Walaupun kita tidak boleh biarkan bahwa kita tersandera kepemimpinan itu. Menurut saya kepemimpinan itu sejarah membuktikan bisa diisi pencerahannya dengan cendekiawan. Kalau Bung Freddy lihat sepintas saja, yang selalu saya katakan bahwa saya ini kan selain ketua FKPPI juga ketua Aliansi Kebangsaan. Sejarah menunjukkan kita dijajah 350 tahun, tiba-tiba merdeka atas peristiwa apa? Atas jasa siapa? Kenapa bukan 200 tahun kita merdeka? Kenapa bukan 500 tahun kita merdeka? Orang melihat bahwa seolah-olah ada bom atom jatuh di Jepang, kita merdeka gitu. Apa iya? Kalau tidak ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, kalau toh ada bom atom jatuh di Jepang, kita nggak merdeka. Peristiwa itu yang kita ingatkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu adanya kelompok cendekiawan Budi Utomo yang memberi pencerahan. Budi Utomo siapa? Bukan jenderal, bukan presiden, bukan politisi malahan. Tapi dia memberi pencerahan kepada masyarakat, kepada rakyat, ke arah mana kita lakukan. Kalau nggak ada Budi Utomo, nggak ada Sumpah Pemuda. Tidak ada tokoh Soekarno, Hatta itu. Itu kan semua dirancang karena ada Budi Utomo. Ada cendekiawan yang mengarahkan, mari kita ke sana, mari kita ke sana. Gitu. Jadi leader ini sangat penting untuk membawa kapal ini, mau dibawa kemana nih? Kapal besar Indonesia ya Bang ya. Nakoda
ya kan Nogoda kan leader, negarawan. Nah Bang, kita kan mau menjelang 17 Agustus, hari kemerdekaan kita yang ke-78. Suasana ini membuat kita melihat bangsa ini dan perjalanan bangsa yang 78 tahun. Apa yang kurang perjalanan 78 tahun ini, Bang? Ya, saya kira begini. Saya melihat bahwa cendekiawan itu penting. Orang lihat Bung Karno, lihat hanya karismanya. Orang lihat Bung Hatta, lihat karismanya. Dua tokoh itu cendekiawan ulung. Bung Karno bisa menawarkan pada BBB to build world anew. The world anew. Iya. Ada pemimpin sekarang di Indonesia yang bilang to build world anew. Nobody. Bung Hatta dalam pembelaannya di Belanda bilang Indonesia merdeka itu bukan iya apa tidak, hanya when. Itu kan orang-orang cendekiawan. Yeah. Dia punya predik. Menurut dia, karena Eropa terpuruk karena Perang Dunia Pertama, Eropa memerlukan bantuan dari Asia untuk membangkitkan ekonominya. Tapi kendala yang terbesar bagi Asia berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi Eropa, karena status Asia adalah jajahan. Nggak mungkin budak dan tuan bekerja sama itu. Mesti pada posisi paralel. Yeah. Dengan paradigma itu dia bilang Indonesia harus merdeka. Anda bisa bayangin, apa yang dipikirkan oleh Hatta itu yang terjadi hari ini sudah dipredik oleh dia 100 tahun yang lalu. Orang suka lupa, itu cendekiawan itu. Iya, iya. Kalau bangun koperasi, nggak ada koperasi sekarang. Iya. Padahal koperasi itu Indonesia basisnya koperasi katanya, gitu kan? Koperasi kita tuh menurut saya agak salah menginterpretasi. Karena kita operasi hari ini, kita itu adalah kata benda. Ini lembaga namanya koperasi. Ini lembaga namanya BUMN. Ini lembaga. Koperasi itu bukan itu. Koperasi itu adalah kata kerja. To cooperate. Itu kooperasi bekerja sama. Iya, gitu. Itunya nggak dilakukan. Gitu. Kerja sama tapi bukan kerja bersama, gitu ya Bang ya? Oh, ngeri sekali. Jadi itu yang menyebabkan kenapa koperasi nggak maju-maju. Tetapi pemikiran-pemikirannya luar biasa gitu. Dan ada satu lagi, Bung Hatta itu bapak kedaulatan rakyat. Gitu. Kedaulatan rakyat itu luar biasa hebatnya. Indonesia nggak merdeka kalau nggak ada kedaulatan rakyat. Dulu 1998 kan Indonesia kan ada raja-raja banyak kecil-kecil, raja-raja kecil gitu. Raja-raja kecil ini berkelahi sama dia aja, nggak ada urusan apa lagi. Penjajah dengan entengnya aja mengadu domba kita. Itu ilmu divide impera semua kita sudah belajar. Hari ini divide impera makmur ini. Jadi artinya kita merupakan konsep kedaulatan rakyat. Zaman Orde Baru, saya kan juga pengurus di Golkar, dulu ada istilahnya masa mengambang. Para pemimpin mencoba mengconvince masa itu untuk mengikuti dia. Sekarang kan tidak ada. Semua pemimpin punya barisan masing-masing. Pendukung-pendukungnya masing-masing. Persis seperti 1928 sebelumnya. Raja-raja kecil, kekuatan-kekuatan itu sibuk berkelahi aja. Sampai hari ini. Sampai mau beli presiden, masih aja. Dan itu Belanda itu, kayak di daerah saya itu, di Pulau Rote itu, dia bikin pulau kecil, dia bikin 19 raja. Supaya dia bisa, dia tahu ini kan orang-orang ini otak cerdas ini. Kalau dibiarin, dia bisa digulung dari situ kan. Dia kasih jabatan raja-raja kecil kan, mereka apa-apa disuruh mereka yang ngurus kan, dia makan roti terus. Begitu. Apa sekarang nggak begitu? Ini kembali. Jadi ini gimana nih Bang? Iya, karena sibuk orang soal koalisi lah apa gitu. Kenapa ada koalisi? Karena konsepnya raja-raja. Iya. Raja-raja berkoalisi. Kalau daulat rakyat nggak perlu berkoalisi. Pemimpin tuh Bang, menurut saya pemimpin itu dia harus tahu di balik gunung itu orang makan apa tidak, itu orang-orang yang di situ. Orang itu dia sudah makan apa belum, atau dia bagaimana hidupnya dan sebagainya. Dia nggak perlu datang, tapi dia tahu. Kayak kita ini dulu kalau saya bikin kayak gini, itu sudah sekian lama pasti ada orang cari. Itu dia ngapain tuh? Bikin apa tuh? Sekarang Bang,
Lu mau bikin apa? Lu mau maki-maki presiden sampai sampai hari ini aja baru Rocky Gerung itu muncul, orang ngamuk-ngamuk, ya kan? Tapi sudah panjang sebenarnya kritikan kepada, tapi sistemnya jalan saja tuh. Seolah-olah mereka bekerja atas undang-undang, udah bekerja atas aturan main, jadi fine-fine aja. Ya kita, itu namanya kita kalah perang generasi kelima. War of perception. Oh gitu Bang. Ya, persepsi kita sudah dirusak. Persepsi kita sudah dirusak gitu. Apa yang war of perception? Ini masalahnya di mana Bang? Jadi menurut saya begini, kita mesti paham begini, siapa orang Indonesia dan mau kemana kita ini. Itu dua koordinat yang perlu dipahami oleh setiap pemimpin. Jadi nanti kita bisa mencari cara bagaimana dari poin A ke poin B itu cara yang paling baik, paling efisien, paling murah, paling efektif. Kan itu. Poin yang pertama, kita tuh majemuk. Jangan pernah pikir kita tuh bisa diseragamkan. Sudah jadi genetik bangsa Indonesia itu berbeda. Majemuk. Ya. Majemuk. Kata Bhinneka Tunggal Ika yang kita pakai hari ini tuh 1000 tahun yang lalu. Pada waktu Empat Tular ya, membuat Sutasoma. itu. Sutasoma. Okay. Artinya 1000 tahun yang lalu sudah tahu kita. Kok nggak jalan-jalan? Hari ini masih mempermasalahkan itu ya? Bukan kita mempermasalahkan. Kita tidak taat dengan aturan itu. Iya, tidak taat dengan aturan itu. Artinya masih menjadi masalah gitu ya, kan? Jadi itu kan. Jadi jangan pernah kita berpikir kita mau diseragamkan. Kenapa kita ideologinya Pancasila? Karena Pancasila satu-satunya ideologi yang cocok dengan itu. Yang lain nggak cocok. Entah mau golongan, mau agama, nggak bisa. Karena semua itu ada prinsipnya tidak mungkin satu kelompok saja, tidak bisa seragam lah. Mau kelompok golongan kah, mau kelompok agama, mau kelompok uang kah, nggak cukup. Betul. Ini harus gitu. Maka kita perlu Pancasila. Fungsi utama dari Pancasila kalau kita lihat apa sih fungsi pertama Bung Freddy Pancasila? Gitu. Kenapa Pancasila itu penting buat kita? Karena Pancasila itu tugas pokoknya mencari titik temu. Kalau kita bicara Pancasila jangan dihafalin sila-silanya, tetapi apa sih fungsi Pancasila? Fungsi Pancasila itu mencari titik temu. Artinya apa? Artinya dari yang berbeda ini adakah yang sama? Kita jangan bicara yang beda, kita bicara yang samanya aja. Yeah. Kalau saya ambil contoh itu, saya pakai bahasa yang sederhana tuh, kalau kita lihat lalu lintas di jalan raya, banyak orang kemana-mana, naik apa sama siapa, gitu. Tapi kenapa lalu lintas tertib? Gitu. Karena ada titik temunya, ada nilai bersamanya yang dipegang. Semua berjuang. Ya, artinya apa? Lampu merah kita berhenti, Yeah. lampu kita di jalan. Siapapun di jalan raya, percaya itu. Yeah. Gitu. Jadi ada nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Yeah. Itulah Pancasila. Harusnya cari nilai-nilai semacam itu, yang mana yang kita bisa bersama supaya sepakat taat gitu ya Bang ya? Ya itulah yang disebut titik temu. Oke. Jadi jangan cari perbedaan, kalau cari perbedaan di majemuk pasti banyak. Banyak. Ya, yang dicari titik temu. Cari titik temu. Oke, kita break Bang. Sobat Leader, kita break sejenak. Sobat Leader, Anda masih bersama kami, bersama Bung Ponco Sutowo, Ketua Umum FKPPI, bersama saya, Presiden dulu. Bang Ponco, tadi bicara Pancasila itu, Abang sudah bicara harus ada titik temu. Jadi semua kepentingan di jalan, di mana-mana, semua kenapa aman? Karena ada titik temu. Ada perasaan yang sama, ada nilai perjuangan yang sama. Ini bisa dielaborasi lebih jauh. Jadi begini, kita itu majemuk, kalau istilahnya itu, kita bukan melting pot. Kita tidak bisa melebur. Seperti kopi sama susu melebur. Ya. Kita itu seperti istilahnya salad bowl. Artinya gado-gado. Gado-gado. Dia bercampur, tapi
masih kelihatan. Sayur ada, Ya, semuanya gitu. ada, peran-perannya ada di Ya, situ. itu masih ada. Itu. Makanya kita tidak bisa dilebur, kita bisa dipersatukan, Ya. dibind gitu. Mengikatnya itu Pancasila. Karena Pancasila itu mencari titik temu dari semua. Dicarilah titik temunya. Di titik temu itu dikelompokkan dalam 5 kelompok. Tapi bagaimana dengan yang berbeda? Iya, yang berbeda biar aja. Selama tidak mengganggu. Gitu. Oh, itu jadi biarkan itu sebagai otokritik, sebagai alat Jadi kritik. begini. Alat kritis. Apa gimana, Jadi Bang? saya bilang tadi jalan raya. Kita nggak peduli orang itu mau kemana, sama siapa, naik apa, kita nggak peduli. Tetapi supaya selama di jalan ada kebersamaan kita. Merah berhenti, hijau jalan. Lampu merah berhenti. Iya, itu kan kesepakatannya. Kalau melanggar itu, ya kita Berarti semua harus diatur, Bang. Semua harus diatur. bukan ada nilai yang mereka sepakati bersama. Jadi ada nilai yang tidak perlu harus diatur secara formal, tapi harus bagaimana mendorong supaya ada kesepakatan bersama. Iya. Jadi merasa nilai yang harus ditaati bersama. Jadi nilai-nilai itu dalam Pancasila dibagi dalam 5 sila itu. Itu yang menjadi cara kita bekerja. Kalau ingat pidatonya Bung Karno 1 Juni kan, dia bilang kita bikin negara bukan buat si A, bukan buat B, bukan buat si C, tapi buat semua buat semua. Artinya negara yang mana yang disepakati bersama-sama. Gitu. Dan Indonesia Pancasila itu spesifik gitu. Dalam ekonomi kalau liberal itu kan mencari the greatest happiness of the greatest number gitu. Iya. Gitu. Pancasila tidak. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Jadi artinya no one left behind. Tapi realitanya seperti apa? Iya, kan problemnya sekarang ini dalam perkembangan ini kita tidak taat azas, mencoba ini ada cara lebih baik gitu. Jadi semacam kita di zaman The survival kayak zaman of the fittest. gladiator, Iya. the survival of the fittest gitu kan. Jadi itu yang nggak bisa di Indonesia. Terjadi sekarang ini nih. Itu terjadi karena perubahan konstitusi kita. Oh. Jadi perubahan konstitusi kita itu berubah. Kalau saya boleh lanjutkan sedikit begini, Iya. Bung Freddy. Pancasila itu punya 3 fungsi. Pertama dia titik temu. Kedua dia titik tumpu. Titik temu, titik tumpu. Titik tumpu itu maksudnya apa? Semua peraturan itu mesti diasarkan titik temunya itu. Jadi kalau kita bilang lampu merah berhenti, bikin undang-undangnya bilang lampu merah berhenti. Iya, Jangan jangan. bikin undang-undangnya lampu merah boleh jalan. Jadi kan nggak sesuai dengan titik temu. Jadi titik temunya, titik tumpunya harus sesuai dengan titik temu. Titik tumpu harus sesuai titik temu. Ketiganya, Ya, itu sekaligus menjadi titik tuju. titik temu, titik tumpu, titik tuju. gitu. Wah, keren. Supaya kita mau kemana itu ada Arahnya mau kemana gitu. Iya gitu. Sekarang ini kita banyak masalah dengan titik tumpu. Titik tumpu kita tidak kompatibel dengan titik temu. Itu yang menyebabkan kita menjadi masalah. Jadi itu diperparah dengan reformasi. Kok case-nya apa kira-kira Abang bisa? Jadi contoh gini, kita sekarang ini dulu waktu demokrasi itu dibikin, pikiran para founding father gitu adalah demokrasi kita itu berbasis demokrasi liberal, individual seperti negara barat, dan berbasis dengan ajaran agama Islam, dan berbasis dengan musyawarah desa yang hidup bertahun-tahun di Indonesia. Gitu. Dengan reformasi tiba-tiba yang 2 dibuang, yang disisakan cuman demokrasi individual. Gitu. Jadi harusnya basisnya musyawarah desa. Jadi basisnya ada 3. Nah, Basis demokrasi individual, liberal yang kita kenal sekarang. Tidak abaikan maksudnya. Ya. Tidak, tapi dia adopt juga. Dia itu ada gitu. Tetapi ini saja nggak cukup. Nggak cukup, sehingga perlu Dia perlu ajaran agama Islam. ajaran agama. Ajaran agama Islam kita bicara dalam Piagam Madinah, Ya, yaitu musyawarah gitu. musyawarah. Gitu. Artinya musyawarahnya. Iya, musyawarah. Dalam Gitu. konteks Yang Islam. ketiga adalah demokrasi desa. Musyawarah di desa. Desa itu urusan-urusan penting itu raja nggak boleh putus sendiri, mesti dapat Musyawarah.
mesti dibesarkan dengan rakyat. Ya. Rakyat boleh protes itu. LKMD dulu lembaga itu. Jadi bukan LKMD itu lembaga yang dibentuk. MKM apa ya, musyawarah masyarakat desa tapi, itu. Kalau karena hari ini barangkali Anda bicara di Bali, ada Banjar. Ya, Banjar. Banjar Subak, kayak gitu-gitu kan, Pak? Subak itu soal air. Banjar itu apa? Ya. Banjar itu kan tempat kumpul orang desa. Iya, Banjar ya. Bermusyawarah. Dia bikin aturan. Jadi hukum adat itu muaranya asalnya dari Banjar. Jadi enggak kayak di Papua tuh kelompok-kelompok desa, mereka punya local wisdom sendiri-sendiri. Itu harus dimunculkan. Jadi musyawarah desa itu ada di Sumatera namanya musyawarah desa, di Jawa namanya rembuk desa, di Bali namanya sekehe. Jadi tiap-tiap itu namanya beda-beda, tapi isinya sama gitu. Itu juga berpengaruh terhadap demokrasi kita, misalnya kayak pemilihan umum. Itu harus begitu, kalau enggak kita harus akomodir itu, Bang. Kalau enggak nanti kita nggak bisa kita nggak bisa bikin demokrasi yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Oh, jadi kayak benar itu ada masalah sampai MK itu, kayak misalnya sistem token apa-apa. Iya, kan yang dulu di Papua itu. Dulu kan ada kesalahan kita zaman Orde Baru itu, lembaga-lembaga desa itu dibubarkan gitu. Jadi pendekatannya terlalu state building, bukan nation building. LKMD itu semua itu bagian daripada state building. Maksudnya nation building. Karakter. Kita timbulkan dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat. Yang kita tentukan dari atas itu state building. State building. Jadi harus muncul karakter bangsa itu ya. Kalau lihat di Bali hari ini kan ada kepala desa, ada kepala adat. Ada masing-masing gitu. Berarti jadi amandemen konstitusi 2002 yang menghasilkan mereka hari ini semua di jabatan publik, pantas agak sulit mereka jalankan yang seharusnya dijalankan. Ya, karena ada dua elemen yang dibatalkan. Sekarang sibuk kena mana khilafah. Kenapa? Kalau dulu kaidah-kaidah Islam dipakai, apa yang mau dikomplain lagi? Itu kan khilafah. Iya. Artinya kita pakai cara-cara Islam yang ditunjukkan oleh Rasul dengan Piagam Madinah. Bagaimana caranya? Rasul waktu Piagam Madinah itu dia tidak mengislamkan Indonesia, yang tidak mengislam masyarakat Madinah. Cuma ada dalam musyawarah mufakat itu kan sebenarnya itu kan itu ada 13 nilainya. Ada 13 kelompok masyarakat di Madinah itu. Yang Rasul bikin kan bukan mengislamkan mereka. Betul. Bagaimana bisa membangun peradaban berbasis. Membangun peradaban. Jadi amandemen 2002 itu tidak mampu membangun peradaban baru kita ini. Jadi artinya kan jadinya kita coba membangun dengan satu basis yang tidak cocok sama kita. Iya. Jadi biar bagaimana, kalau saya boleh lihat hari ini yang masalah paling besar itu bahwa dalam membangun negara bangsa kita hanya memakai paling besar itu disiplin ekonomi. Ada sedikit disiplin politik, tapi yang dilupakan disiplin budaya. Padahal budaya itu inti pokok. Kalau orang bilang, kalau Anda kehilangan uang, you lose nothing. Kalau Anda kehilangan kesehatan, you lose something. Kalau you lose character, you lose everything. Kan begitu kan? Artinya yang paling karakter ini penting. Budaya paling penting itu. Kok sekarang kita neglected itu budaya? Khawatir kita ini, dulu kita kan keluar negeri itu orang ini budayanya apa kan gitu. Sebenarnya harus dilihat dari karakter itu ya. Iya, jadi karakter itu, budaya itu menggambarkan karakter gitu. Coba kasih state dirangkum apa persoalan setelah reformasi 98 ini. Kita mengadakan perubahan konstitusi. Sayangnya perubahan itu tidak taat dengan kesepakatan. Dulu kesepakatan dipertahankan negara kesatuan, dipertahankan pembukaan tidak dirubah. Gitu. Tapi nyatanya banyak filsafah-filsafah yang dilanggar. Filsafah yang dilanggar mengenai kedaulatan rakyat. Sekarang ini tidak lagi daulat rakyat, tapi daulat tuanku. Jadi yang dia puja itu tuan-tuan pemilik-pemilik kelompok. Tidak lagi rakyat. Survei menunjukkan pemimpin ini punya sekian persen. Surveinya bukan based on pilihan rakyat, tapi based on berapa kekuatan dia punya. Gitu.
Jadi itu power itu. Dan ini kita nggak akan selesai, kita akan berkelahi seumur hidup. Kita tidak boleh kedaulatan rakyat ditukar dengan kedaulatan Tuhanku itu. Harus bagi rakyat. Itu yang pertama yang dia. Dan demokrasi kita itu mesti participatory demokrasi. Tadi hubungan dengan rakyat tadi itu karena. Jadi kalau sekarang ada begini, ada yang bilang gini, banyak dulu ada pemberontakan terhadap pemerintah pusat, tapi sekarang ada pemberontakan terhadap bangsa. Mau merdeka. Jadi dia bukannya tidak setuju kepada pimpinan, dia tidak mau keluar dari bangsa gitu. Ini mesti dibetulin. Kalau Anda tidak setuju sama pemimpinan itu satu masalah, tapi kalau Anda mau keluar dari bangsa, ini masalah lain ini. Dan itu tidak bisa ditampung persoalan itu di konstitusi perubahannya karena itu tidak menjadi fokus. Bangsa tidak menjadi fokus. Selalu ditukar seolah-olah state itu mewakili bangsa. State tidak mewakili bangsa. Gitu. Jadi pemberontakan itu kita mesti lihat kenapa sih dia berontak. Karena daulat rakyat itu penting karena kalau keputusan itu keputusan rakyat, rakyat tidak akan berontak atas keputusan dia. Tapi kalau ini keputusan pimpinan, rakyat bisa berontak kalau tidak setuju dengan keputusan pimpinan. Maka kedaulatan rakyat itu penting. Bagaimana kita menjaga persatuan, itu hanya kedaulatan rakyat. Supaya rakyat tidak berontak terhadap keputusan dia sendiri. Gitu. Ambil contoh sekarang GBHN dengan RPJP. Oh itu RPJP GBHN nggak ulah kertas potong aja itu ganti aja sama RPJP. Ada yang masalah di situ yang besar. GBHN disusun oleh MPR. MPR itu mewakili rakyat. Kalau saya dari kelompok minoritas, saya nggak akan jadi presiden. Saya nggak akan jadi anggota DPR. Tapi bukan berarti aspirasi saya tidak ditampung. Saya harus tampung aspirasi saya. Ditampungnya di mana? Kalau itu RPJP disusun melalui DPR, saya kan bukan anggota DPR. Siapa yang masukin aspirasi saya ke sana? Beda gitu. Dan sekarang GBHN harus di bawah undang-undang gitu. GBHN itu prinsipal direktif yang memberi arah kepada eksekutif dan legislatif ke arah mana kita jalan gitu. Dia di atas undang-undang. Ini kan undang-undang ngatur dia. Bagaimana jadi terjadi? Kalau ada GBHN, nanti taruhlah ada orang Papua, ada orang dari Pulau Anda, Rote. Yeah. Anda masukkan apa aspirasi Anda dalam GBHN. Anda nggak usah ribut. Aspirasi Anda sudah dalam GBHN. Wajib bagi negara, bagi pemerintah untuk mengikuti GBHN. Tapi kalau itu adanya di undang-undang, Anda dari mana masukin? Bisa. Oleh karena itu Anda berontak. Supaya dimasukkan. Itu yang menurut saya satu kesalahan yang luar biasa menganggap GBHN itu sebagai alat teknis. Kita jangan lupa, kita ini kan majemuk. Jadi ada majoritarian, ada minoritas. Dan yang paling banyak tuh minoritas dari majoritarian dari 1.100 etnis, hanya 11 etnis yang lebih dari 1 juta. 1.100 itu lebih itu di bawah dari 1 juta gitu. Apa ada orang Papua, orang Baduy yang di Banten itu, yang jumlahnya mungkin 10-20 ribu, mau jadi orang Jawa? Enggak, orang Jawa ada 100 juta, dia tetap aja orang Baduy. Terus kalau gitu yang 20 ribu, kan dia kecil, nggak usah diperhatiin. Itu kesalahan itu. Di situ kesalahannya. Di situ kesalahan itu pokok daripada perubahan konstitusi. Tidak bisa majoritarian. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa melting pot. Kita itu adalah salad bowl. Itu yang harus kita menjadi perhatian. Itu yang kesalahan kita. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita biarkan ini disaster. Maka kita harus mencari cara untuk mencegah disaster itu. Jangan tunggu sampai udah ambruk baru terlambat. Karena bikin negara itu bukan sekedar upaya manusia. Itu ada berkat rahmat Allah itu. Kalau kamu berusaha, Allah nggak rahmatin, nggak jadi itu barang. Maka Allah sudah kasih kita kemerdekaan, jagalah baik-baik, jangan kita sembarang-sembarang ini. Seolah-olah itu pendahulu kita itu kurang cerdas, saya lebih cerdas begitu. Mungkin Anda lebih cerdas, tapi belum tentu Allah kasih Anda
berkah itu. Kemerdekaan ini berkah, jangan sembarang-sembarang ini. Harus kita jaga dengan baik gitu. Itu yang tidak boleh gitu. Nah itu saya kira kenapa kita harus kembali. Kita harus jalan. Kalau orang bilang kalau kamu kesasar, urut dari awalnya kan begitu ya. Makanya pemikiran-pemikiran zaman itu diurut bukan karena kita mau urut dia, kita urut dari awal gitu. Saya kira nanti kita bicara bagaimana cara kembali itu soal teknis lah, itu gampang. Yang penting kita ada kemauan untuk kembali gitu. Karena taruhannya bukan soal reputasi si A, reputasi si B. Taruhannya negara ini, bangsa ini. Dan bangsa terlalu mahal untuk dipertaruhkan kegenitan elit-elit merasa lebih pandai. Itu tidak boleh terjadi gitu. Kenapa FKPP penting? Karena FKP ini satu organisasi dari putra-putri TNI Polri. Orang tua kita ikut mendirikan negara ini. Gitu ya. TNI itu saya kira yang paling besar jasanya dalam menjaga persatuan Indonesia. Ada presiden, mantan presiden yang bilang kalau nggak ada TNI barangkali Papua udah merdeka gitu. Ya, itu kan statement gitu, menunjukkan bahwa penting TNI. Tapi sekarang dengan segala aturan-aturan ini TNI nggak diberi peran. MPR nggak diperan, DPD nggak diperan, TNI nggak diperan. Mau kemana kita ini? Dan kita tidak boleh dong tunggu-tunggu sampai bubar. Harus berbuat. FKPPI dengan segala keterbatasannya, kita punya anggota di seluruh wilayah barangkali. Tidak ada satu desa pun di Indonesia yang tidak ada anak TNI Polri. Di seluruh desa yang 80.000 pasti ada anak TNI Polri. Itu. Jadi artinya kita bisa merekam denyut-denyut di bawah dan sekaligus memberi gambaran ke arah mana kita harus jalan. Itulah sebabnya FKPPI berkepentingan. Kita bukan mau cari posisi politik, bukan. Kita hanya menjaga bahwa untuk negara ini bisa selamat harus ada pencerahan yang lebih baik. Jangan biarkan rakyat bingung. Rakyat itu energinya besar, tapi jangan dibikin bingung. Gitu. Tugasnya para elit untuk memberi arah kemana harus kita. Hadirin yang berbahagia, rekan-rekan semua, kita menjelang 17 Agustus tahun 45. Beberapa ini hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari di mana Allah menunjukkan berkat rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita syukuri rahmat itu dengan selalu mengupayakan apa yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia, mengisi kemerdekaan itu agar cita-cita bisa tercapai dengan terbaik. Sudah menjadi tanggung jawab kita menjalankan estafet kepemimpinan pada hari ini untuk selalu berbuat yang terbaik bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita di hari depan. Dirgahayu Negara Republik Indonesia. Terima kasih.